Yo, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Sesuai judul, di video kali ini gua mau nge-review album terbarunya Trivium yang berjudul What the Dead Man Say, apa yang dikatakan orang mati. Ya, Trivium adalah band metalcore asal United States ya, yang seharusnya tahun 2020 ini Trivium itu akan ada di Hammer Sonic Festival. Cuman karena ada corona jancuk ini ya akhirnya mereka nggak tahu apakah akan batal atau hanya postpone. Tapi kan Hammer Sonic pengumuman resminya postpone ya. Tapi kan juga itu tergantung dari setiap artisnya juga dengan jadwalnya mereka yang padat gitu, jadwal tour. Melihat di beberapa postingan terakhirnya Trivium yang dikonfirmasi tur-turnya yang sudah dikonfirmasi 2021 itu tidak ada Indonesianya di listnya mereka. Ya gue rada khawatir juga sih apa mereka takutnya batal datang ke Indonesia di Hammer Sonic nanti. Ya memang pandemik ini mengubah semuanya ya, mengubah semua jadwal, bahkan jadwal gue sendiri pun ya harus diubah ya, realita kita jadi berubah. Oke, segitu aja lah intermezzo tentang corona. Ya, di album terbarunya ini sangat menarik ya, karena apa ya, Trivium tuh hampir 2 tahun sekali itu ngeluarin album gitu loh, hampir 2 atau 3 tahun sekali mereka tuh ngerilis album baru. Nah, di album yang kali ini What the Dead Man Say, dia menampilkan tiga warna musik gitu. 3 warna musik. Mungkin menurut gue ini adalah proses transisi mereka untuk bener-bener nanti di album selanjutnya mungkin 2 tahun lagi yang akan lo dengerin akan bener-bener Trivium yang beda gitu. Karena memang menurut Matt Heavy di dalam Loudwire ya, di interviewnya di Loudwire, dia bilang di dalam album ini tuh ada 3 sisi Trivium gitu. Ada Trivium yang masa lalu gitu ya, ada Trivium yang terkini dan Trivium masa depan yang akan lu dengarkan perbedaannya itu. Nah, di Trivium yang masa lalu gue ngedengernya itu jadi dalam album ini gitu ya, dibagi 3 bagian. Ada Trivium masa kini itu yang bagian-bagian awal tuh, 3 lagu pertama kalau nggak salah ya. 3 lagu pertama itu adalah Trivium masa depan. Di tengah-tengah adalah Trivium masa kini, dan yang paling terakhir itu adalah Trivium yang masa lalu. Gaya musiknya ya, secara musiknya. Nah, kalau kita lihat Trivium itu padahal setiap album itu dia memiliki memiliki karakteristik musik yang di setiap album ya. Di setiap album tuh ini Trivium punya karakternya sendiri-sendiri gitu. Karakter yang berbeda-beda, tapi tidak lepas dari core-nya sebagai metalcore gitu, genrenya. Kita lihat di awal kemunculannya dari Ember to Inferno. Di Ember to Inferno mereka sangat metalcore banget di situ. Ya general ya metalcore. Tapi mulai di album berikutnya, 2 album berikutnya, kalau nggak salah di Ascendancy ya, kalau nggak salah, yang dimana di situ ada covernya Metallica. Lu di situ bisa ngerasain Trivium metalcore, tapi metalcore-nya agak nge-thrash metal gitu loh. Lebih ke thrash metal gitu. Ada rasa-rasa thrash metalnya gitu. Kalau lu dengerin baik-baik gitu. Terus dimulai di Shogun itu kan mulai metalcore lagi, balik kayak awal-awal. Nah, di In Wave sama di Vengeance Falls, nah di sini mulai lo ngerasain musik yang berbeda di kalau dalam pendengaran gua, musik Trivium di In Wave sama Vengeance Falls itu lebih ke nuansa modern gitu, Trivium bermain musiknya. Nah, terus di album yang The Snow ya kan, album yang Silence in the Snow itu, ini adalah album terringannya mereka. Sebagaimana cover albumnya yang sangat light gitu ya, hanya putih polos semua warnanya, bahkan dengan topeng 3D-nya yang warna putih juga gitu. Ya serba light, ringan ya. Album ini gue rasa di Silence in the Snow memang album yang teringan buat Trivium. Nah, mulai album berikutnya nih, The Sin and the Sentence, ini adalah album terkerasnya Trivium sejauh yang
dari semua album, dari ke-9 albumnya Trivium ya, ini adalah album terkeras. Ditambah lagi dengan kehadirannya Alex band Alex ya, si drummer baru yang sampai hari ini. Dia si drummer ini main drumnya gila, kayak udah kayak beast banget gitu, parah gitu. Skillnya tuh kelihatan banget, kelihatan banget di album The Sin and The Sentence. Nah, berbeda dengan di What the Dead Man Say, lu nggak akan, kalau dalam pandangan gue nggak merasakan skill drumnya dari si band Alex gitu ya, yang terlalu keras sama kayak di The Sin and The Sentence gitu. Bahkan musiknya juga di album What the Dead Man Say tidak sekeras yang album sebelumnya di The Sin and The Sentence gitu. Ya agak ringan, tapi nah uniknya ada musik musik tipe baru dari Trivium di 3 lagu pertamanya gitu ya. Itu yang sangat berkelas gitu. Kayak lagu 2 single pertamanya lah, Catastrophe sama What the Dead Man Say gitu ya, sesuai judul albumnya. Itu menampilkan Trivium dengan musiknya yang sangat berkelas. Nah, di 3 album pertama dengan intronya di album ini, sama kalau nggak salah satu lagi deh, 4 berarti ya, 4 lagu pertama, itu dia bermain di arah progressive metalcore kalau dalam pendengaran gue. Jadi metalcore yang progresif gitu, dimana dalam permainan musiknya mereka tidak stagnan dalam setiap part ya. Dalam setiap part musik yang dia bikin di dalam satu lagu itu, part pertama, part 2, chorus, terus part berikutnya itu berbeda gitu. Ya bagaimana sih progressive rock gitu kan, pada umumnya kalau lo dengerin Dream Theater gitu kan, ya ada part-part yang memang setiap part itu berbeda-beda gitu. Nah, disitulah Trivium bermain sangat cantik dan gua ngelihatnya di sini Trivium sangat berkelas dalam meramu musiknya mereka di album ini. Tapi lagu-lagu berikutnya di tracklist yang berikutnya memang itu adalah album yang ya biasa yang kita dengarkan mungkin di album In Waves terus dan juga sebelum-sebelumnya. Ya memang seperti yang gue bilang tadi di awal, ini album kayaknya memang adalah album transisi yang akan supaya fans itu nggak kaget ketika lo dapet Trivium nanti yang akan berbeda total gitu. Soalnya takutnya lo nggak bisa langsung nerima dengan perubahan total. Nah, Trivium itu jadi uniknya Trivium ya, setiap beres ngerjain satu album mereka tuh langsung ngerjain album berikutnya gitu. Dan ini gue yakin hari ini mereka lagi proses untuk pembuatan album berikutnya. Dan kalau nggak salah memang itu yang dikatakan dalam beberapa interview update di sosial medianya gitu ya, gue lupa gitu. Jadi mereka tuh sedang proses dalam pembuatan album berikutnya, entah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Yang gua harap sih ya, yang gue harap dari Trivium untuk kedepannya adalah mereka nggak ganti lagi drummer deh. Seriusan, si Alex Band ini ya, si Alex Band ini adalah drummer terbaik yang mereka miliki setelah Travis ya. Travis sama ya, gue ngelihatnya levelnya si Alex lebih di atasnya Alex ya, lebih di atasnya Travis ya. Kita kan nggak tahu ya perkembangan Travis sekarang kayak gimana. Travis Smith dengan dulu pasti jauh berbeda, begitu pula dengan Alex Band yang sekarang di Trivium dengan beberapa tahun yang lalu di band-band sebelumnya juga pasti berbeda gitu kan. Tapi sampai hari ini ya Alex Band itu adalah drummer terbaik mereka sih. Gua harap jangan sampai ganti-ganti lagi deh. Trivium itu udah banyak banget ganti drummer. Udah ada 4 kali ya. Ada yang pertama kan drummer pertama sekaligus foundernya Trivium adalah Travis Smith. Terus ada Nick Augusto. Terus ada Matt Madiro gitu ya. Dan beberapa mungkin additional ya selama tour sebelum dapat sebelum dapat drummer resmi gitu. Dan sekarang Alex Band ya, gue harap mereka nggak mengganti drummernya. Perjalanan gonta-ganti drummernya Trivium itu kayak Avenged Sevenfold. Ya, Avenged Sevenfold ya A7X setelah kematiannya The Rev, setelah kematiannya The Rev, mereka kan
seperti kehilangan nyawanya Avenged ya. Avenged tuh kayak udah nggak Avenged lagi. Mereka gonta-ganti drummer sampai akhirnya mendapatkan drummer yang paling top hari ini gitu ya. Itu adalah si Brock Wackerman gitu. Di si Arin Ilejay, aduh itu kan paling parah, semua fans pada nggak senang ya kan. Itu semua pada nggak senang. Begitu juga siapa ya? Matt Madiro atau Nick Augusto gitu yang nggak begitu disenangin fans gitu. Ya memang akhirnya Trivium tepat lah memilih Alex Band. Kita bisa mendengarkan skillnya banget Alex Band di album The Sin and the Sentence itu tadi. Ya, gua rasa segitu aja review untuk album ini. Oh iya, dari segi visual cover album. Jadi belum beres, ini tambahan visualnya. Dari segi visual, 3 album belakangan mereka memilih visual yang minimalis. Gue nggak tahu kenapa ya. Sebelum-sebelumnya kita bisa melihat ilustrasi-ilustrasi yang sangar dan sebagainya. Tapi 3 album belakangan ini dari mulai Silence in the Snow, terus The Sin and the Sentence, dan terakhir ini What the Dead Man Say, mereka memilih desain yang minimalis. Nah di desain yang kali ini gue salut banget sih sama desainernya. Gue nyari info siapa desainernya, nggak dapet ini siapa dari desainer covernya What the Dead Man Say. Nah kalau lo lihat di dalam covernya, di situ apa ya, gambar, kalau menurut gue dalam penglihatan gue itu adalah gambar jantung yang membusuk. Ya gue rasa itu penggambaran orang mati ya. Orang mati kan jantungnya udah busuk pasti kan. Nah gue ngelihatnya di situ itu kayak jantung yang udah membusuk sih. Bisa jadi gue salah, atau mungkin lu punya info yang lebih valid gitu ya terkait dengan visualnya, karena gue sempet nyari gitu nggak dapet sih info detailnya, info yang lebih valid terkait dengan visualnya di di albumnya ini, cover albumnya. Kalau lu punya info yang lebih valid, kasih tahu gue, bagi linknya di bawah ya, di kolom komentar. Jadi itu dia tadi ini adalah jantung yang membusuk, dan ya visual yang ditampilkan sangat menggambarkan albumnya ini What the Dead Man Say gitu. Ya, so dari secara keseluruhan albumnya ini, gue ngeliat albumnya memang tidak sedang bercerita dari awal sampai akhir, cuman Trivium lebih ke ini, di album ini lebih ingin bertransformasi dengan perlahan gitu. Berbeda dengan Silence in the Snow atau In Waves yang mana si albumnya itu bercerita gitu. Tapi kalau yang ini menurut gua nggak begitu bercerita ya. Meskipun ada beberapa lagu-lagu yang nyambung sih gitu ya, tapi secara keseluruhan nggak begitu bercerita. Dan ya memang fokusnya mereka seperti yang Matt Heavy bilang di Loudwire, ini memang lebih ke arah untuk transisi yang ringan untuk next album yang mungkin sangat berbeda. Kita tunggu aja 2 tahun lagi deh. 2 tahun lagi berarti tahun 2023 lah, 2023 sekitaran segitu ya. 2023. Nah, kita tunggu aja. Oke. Udah segitu aja review gue kali ini. Thank you banget yang udah mau dengerin, nonton review gue. Kalau lu punya pendapat, opini yang berbeda, boleh banget kasih tahu gue. Kita sharing bareng, kita saling berbagi, bertukar pikiran di kolom komentar. Gue seneng banget kalau bakalan ada diskusi yang aktif dan diskusi yang sehat di kolom komentar. Kita bisa saling tukar pikiran. Lu juga boleh mampir ke Instagram gue buat baca-baca ulasan-ulasan singkat review gue gitu ya. Dan lu juga boleh mampir ke channel gue. Gue banyak nge-review dan juga nge-react video-video, music video dari beberapa band, dan banyak isu yang menarik yang dibahas dari setiap band yang gue review. Ada mulai dari In Mental Illness, Broken Home, terus Teologi, terus apa lagi, dan masih banyak lagi lah ya. Lu boleh mampir. Oke, thank you banget semuanya buat supportnya dan kritik dan kritik dan saran gue tunggu banget nih di kolom komentar ya. Kalau lo punya kritik, boleh banget dikritik channel ini, apa kekurangannya dan sarannya kayak gimana. Dan kalau lo mau mendukung channel ini supaya tetap bisa aktif sampai seterusnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mendatang, terus aktif, lo boleh support channel ini dengan
menyumbangkan uang yang lu punya, bisa lewat GoPay atau OVO, lewat saweria.co. Lu boleh klik linknya di bawah atau nanti scan barcode-nya setelah video ini selesai. Segitu aja dari gua, thank you semuanya dan bye.